Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Aulianda dengan NIM F10812211061. Saya dari kelas B reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas pengantar pendidikan yang dimana dosen pengampunya adalah Bu Doti Aulia Filda Gasya, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, carilah perbedaan antara kedua sekolah ini. Baik, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu nama sekolahnya. Jadi di sebelah kanan saya itu Sekolah Bawari Pontianak, di sebelah kiri saya adalah Sekolah JIS Jakarta. Tentu saja kedua sekolah tersebut memiliki perbedaan. Nah, yang pertama perbedaannya adalah biaya. Tentu saja kedua sekolah tersebut memiliki biaya yang sangat berbeda. Yang kedua, sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh kedua sekolah tersebut juga sangat berbeda. Yang ketiga, kurikulum. Walaupun letaknya sama-sama di Indonesia, ternyata kurikulum yang dipakai pun juga berbeda. Di Bawari itu masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan JIS di Jakarta itu menggunakan kurikulum Amerika, yang dimana penerapannya lebih banyak dibanding teori. Yang keempat, terbatasnya tenaga pendidik yang berkualitas yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke definisi permasalahan. Apa sih itu permasalahan? Jadi, masalah adalah segala sesuatu yang harus dipecahkan. Jadi, permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu masalah yang terjadi di pendidikan. Kutipan ini saya ambil di modul pengantar pendidikan yang dimana dibuat oleh Bu Doti Aulia Filda Gasya, SPD MPD. Baik, kita langsung masuk ke permasalahan pendidikan. Mungkin teman-teman pernah mendengar pendidikan di Indonesia itu lebih mementingkan nilai dibanding kualitas. Tentu saja realitanya tidak seperti itu, teman-teman. Jadi di Indonesia sedang mengusahakan pendidikan yang lebih mementingkan kualitas dibanding nilai. Jadi permasalahan pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi dua, permasalahan makro dan permasalahan mikro. Permasalahan makro adalah masalah-masalah yang dihadapi secara universal yang hampir dirasakan oleh semua institusi pendidikan dalam proses pembelajarannya. Sedangkan permasalahan mikro adalah masalah yang dihadapi di dalam dunia pendidikan yang sering terjadi di dalam institusi sekolah. Nah, itu perbedaan antara permasalahan makro dan permasalahan mikro. Jadi, permasalahan makro salah satunya yaitu kurangnya merata pendidikan. Kalau teman-teman lihat tadi perbedaannya antara sekolah Bawari dan JIS itu tentu saja berbeda, bukan? Nah, itu termasuk salah satu contoh kurangnya merata pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, rendahnya mutu pendidikan. Nah, karena kualitas SDM-nya juga berkurang, jadi mutu pendidikan yang ada di Indonesia juga rendah, teman-teman. Oleh karena itu, di Indonesia sedang mengusahakan pendidikan yang dimana kualitas SDM-nya itu akan ditingkatkan. Baik, permasalahan mikro. Permasalahan mikro adalah salah satunya yaitu kurikulum yang berat. Ternyata kualitas SDM yang dimiliki Indonesia ini memiliki kurikulum yang berat. Oleh karena itu, kurikulum yang berat ini harus diatasi agar kualitas SDM yang dimiliki di Indonesia akan meningkat. Yang kedua, biaya pendanaan pendidikan. Tentu saja dana pendidikan dari pemerintah masih kurang. Dan yang kedua, SPP. SPP terjadi karena ekonomi, teman-teman. Jadi SPP yang di dalam pendidikan itu tentu menjadi permasalahan mikro dalam sebuah sekolah. Yang ketiga, guru yang mengajar di luar bidangnya. Tentu saja guru SD yang dialami oleh di Indonesia ini ternyata lebih mengajar dua bidang. Tidak hanya satu bidang, tapi dua bidang kadang. Jadi yang keempat itu sarana dan fasilitas kurang memadai. Tentu saja dana yang kurang menyebabkan sarana dan fasilitas kurang memadai. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan.
Yang pertama, arus globalisasi semakin terbuka. Nah, arus globalisasi ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif inilah yang dapat menjadi faktor munculnya permasalahan pendidikan. Yang kedua, perkembangan iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini juga ada dampak positif dan negatifnya, teman-teman. Karena disinilah faktor iptek yang mempengaruhi manusia itu menjadi gaptek, gagap teknologi. Oleh karena itu, ini menjadi faktor permasalahan pendidikan. Yang ketiga, perubahan kurikulum yang berubah-ubah. Sudahlah berat, berubah-ubah lagi. Nah, ini juga terjadi faktor permasalahan pendidikan. Yang keempat, standar kelulusan. Yang dimana standar kelulusan di Indonesia ini lebih mementingkan nilai, teman-teman. Dan yang terakhir itu kurangnya kesejahteraan guru. Nah, guru honorer itu upahnya masih minim. Jadi, karena upahnya minim, menjadi ketidakprofesional guru pun terjadi. Itu yang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan. Baik, selanjutnya ada solusi yang dapat dilakukan. Nah, perlu ditekankan lagi, solusi ini memang mudah dibuat, tapi dijalankan itu sangat susah. Oleh karena itu, kita harus cukup andil dalam membuat Indonesia semakin maju. Tidak hanya pemerintah saja, tapi harus pemerintah, masyarakat. Kita harus ikut terjun dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, solusi yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan keterampilan tenaga pendidik. Adanya PPG, adanya pelatihan guru di Indonesia itu supaya kualitas guru yang ada di Indonesia itu meningkat. Ketika guru kualitasnya meningkat, maka siswanya pun yang akan diajarinya juga memiliki kualitas yang seperti gurunya ajarkan. Yang kedua, pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan menyeimbangkan kemajuan iptek. Tentu saja di zaman ini teknologi sudah semakin canggih, oleh karena itu supaya tidak ada gaptek, maka pelaksanaan program belajar dan mengajar itu juga harus diseimbangkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, adapun solusi yang kita dapat lakukan adalah melakukannya pemerataan pendidikan. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar sistem zonasi sekolah, itu termasuk salah satu contoh pemerataan pendidikan. Walaupun ada dampak negatifnya yang kita rasakan saat ini. Contohnya, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan lebih namun tidak termasuk dalam sekolah yang ingin dicapainya. Nah, itu termasuk salah satu dampak negatif dalam sistem zonasi tersebut. Nah, oleh karena itu pemerataan pendidikan yang di Indonesia ini harus ditingkatkan lagi. Karena hanya satu-satu itulah pemerataan pendidikan agar pendidikan di Indonesia itu meningkat dan maju. Baik, yang terakhir itu menerapkan kurikulum dengan cara yang efektif. Kenapa kurikulum yang kita hadapi itu suka berubah-ubah? Karena pemerintah atau birokrasi-birokrasi yang membuat kurikulum itu ingin kurikulum yang kita miliki itu bisa membuat kita menjadi kualitas yang sangat tinggi SDM-nya. Namun, walaupun kurikulumnya bagus, tapi kalau kitanya kurang dalam menerapkan hal tersebut, maka percuma saja. Oleh karena itu, menerapkan kurikulum dengan cara yang efektif merupakan salah satu solusi yang dapat kita lakukan. Baik, adapun permasalahan aktual di pendidikan Indonesia, yang pertama adalah masalah peranan guru. Tadi disebutkan bahwa guru sekarang bekerja di luar bidangnya. Yang kedua, masalah kurikulum. Tadi kurikulum yang suka berubah-ubah menyebabkan kualitas SDM dimiliki manusia di Indonesia juga berkurang, bukan malah meningkat. Yang ketiga,
masalah biaya. Tentu saja ekonomi yang dimiliki Indonesia ini juga memengaruhi pola pikir masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, biaya yang sangat tinggi memicu pola pikirnya masyarakat untuk apalah pendidikan, toh biayanya juga mahal kan. Nah, itu salah satu faktor yang harus kita hindari, teman-teman. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan adanya beasiswa, walaupun beasiswa tersebut belum sepenuhnya maksimal ya. Yang keempat, masalah sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Ya, kita maklumi saja karena biaya yang dihasilkan pun juga kurang, jadi sarana dan fasilitas yang kurang memadai pun juga menyebabkan hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, jangan bersedih walaupun pendidikan kita seperti itu. Oleh karena itu, hanya kitalah yang dapat mengubah pendidikan tersebut menjadi maju. Nah, adapun kutipan dari Nelson Mandela adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Baik, sekian dari presentasi saya. Perlu saya ingatkan lagi bahwa solusi yang dapat kita lakukan adalah melakukan pemerataan pendidikan. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa harus rajin belajarnya untuk meningkatkan pendidikan yang maju. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dalam pengucapan. Lebihnya dari Allah yang Maha Kuasa dan kurangnya dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.